Sebelum semuanya berlanjut, kota diperlihatkan dengan seorang pria bernama Riley, di mana pria itu terlihat sangat ketakutan ketika sebuah sosok makhluk misterius terus mengejarnya. Hingga tiba-tiba dan gini, di tengah kehangatan mereka, Edward pun kembali meminta Bella untuk menikah dengannya. Bella pun merasa bahwa mereka tak perlu melakukan hal itu karena faktor umur yang masih belum mencukupi dan juga pernikahan hanyalah sebuah surat yang terlampirkan. Dan siapa sangka tanpa sepengetahuan Bella, ternyata saat ini tengah mencari keberadaan Victoria karena Ellie sebenarnya melihat wanita itu masih saja memburu Bella. Hingga tiba-tiba Victoria melintas dan Emmett langsung mengajak mereka untuk melakukan pengejaran. Sialnya, pengejaran itu harus terhambat karena mereka berbatasan langsung dengan wilayah manusia serigala dan jika melanggar akan menimbulkan kekacauan yang besar. Emmett pun sempat memaksakan diri, namun hal itu malah membuat para penjaga wilayah datang menghentikan mereka dan sampai akhirnya Victoria berhasil pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, setelah Edward dan Bella kembali, Jacob pun datang mendekat dan mengingatkan Edward untuk tidak lagi melintasi wilayah perbatasan sesuai kesepakatan di antara mereka yang telah lama berlangsung. Mendengar perbincangan mereka, Bella pun sadar bahwa keluarga Cullen telah melakukan pergerakan tanpa sepengetahuan darinya. Bella pun merasa kecewa menganggap Edward tak mau saling terbuka dengannya, hingga Bella memutuskan pergi bersama Jacob untuk memperbaiki hubungan mereka setelah perselisihan yang sempat terjadi. Jacob pun tersenyum manis karena merasa saat ini telah berhasil mendapatkan Bella, hingga ia membawanya ke markas manusia serigala untuk menghabiskan waktu bersama di sana. Siapa sangka pada saat itu kita diperkenalkan dengan Leah, sosok wanita garang yang pernah menjalin kasih bersama Sam sebelum Emily menggantikan posisinya. Jacob pun menjelaskan bahwa sebelum Sam terimprinted, Leah dan Sam merupakan pasang kekasih yang saling membahagiakan, hingga rasa imprinted datang dan merusak segalanya. Jadi imprinted merupakan sebuah gejolak yang hanya dapat dirasakan manusia serigala bahwa sosok yang membuatnya tertarik adalah jodohnya. Dimana jika sudah terimprinted, manusia serigala rela melakukan apapun untuk membuat pasangannya baik-baik saja. Sam pun merasakan hal itu terhadap Emily, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Leah. Tahukah kalian apa maksud dari perbincangan ini? Yes, kita hanya digiring untuk sadar bahwa Jacob telah terimprinted atau merasakan hal yang Sam alami. Namun di sisi lain ia juga sadar bahwasanya Bella akan tetap memilih Edward pada akhirnya. Tak mau terfokus akan hal itu, Bella pun bergegas kembali untuk mengistirahatkan tubuh mungil yang mulai lelah menjalani kehidupan ini. Edward yang khawatir dengan keadaan Bella pun diam-diam datang menemuinya, hingga tiba-tiba ia merasakan kehadiran sosok vampir lain di sana. Seketika Edward membawanya pergi menemui keluarga Cullen lainnya untuk mencoba menebak siapakah vampir yang mendatangi kediaman Bella. Karena seperti yang kita tahu bahwa selain Victoria juga ada Arrow dari Volturi yang menginginkan Bella berubah menjadi vampir. Dengan itu keluarga Cullen berinisiatif melakukan penjagaan ketat demi keselamatannya. Namun Bella merasa mereka memerlukan kekuatan tambahan dan langsung mengajak Edward pergi menemui Jacob agar mereka mau bekerja sama. Memang ini sebuah rencana yang gila. Dua kelompok yang sudah bermusuhan selama berabad-abad bekerja sama untuk menjaga keselamatannya. Namun siapa sangka meski masih menyimpan kebencian, mereka benar-benar menuruti apa yang Bella rencanakan. Apakah kalian merasa cantik? Lihatlah Bella. Dua kelompok yang saling bermusuhan selama beberapa abad terakhir berhasil ia satukan hanya dengan kecantikan dan karakternya yang membuat kita semua penasaran. Padahal cewek ini kayaknya Sasimo loh. Di sela-sela kesibukan mereka, Jacob pun mengajak Bella datang menghadiri sebuah pesta yang tengah diadakan, di mana pada saat itu Billy kembali membagikan kisah bagaimana asal mula suku Quileute bermusuhan dengan vampir. Yang ternyata dahulu kala beberapa anggota suku Quileute sempat menjadi mangsa, sehingga terjadi jual beli serangan yang berkepanjangan hingga saat ini. Pertarungan pun memuncak ketika kepala suku Quileute melihat putranya tewas terbunuh, sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang begitu sengit. Kepala suku itu sempat tersudut, namun istrinya segera mengalihkan perhatian sehingga kepala suku mempunyai waktu yang cukup untuk mengakhiri semua pertikaian ini. Seiring berjalannya waktu, Jacob membawa Bella pergi ke sebuah tempat yang begitu indah, di mana kali ini ia berniat untuk mengutarakan isi hatinya. Jacob pun meminta Bella untuk menjauhi Edward dan berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Sebenarnya Bella sempat terdiam mendengar hal itu karena dirinya juga merasa mempunyai ketertarikan terhadap Jacob. Namun sikap yang terkesan lancang membuatnya sangat marah dan
Jacob yang khawatir dengan keadaan Bella pun segera mengantarnya pulang, dan Edward yang mengetahui hal itu tentu sangat marah. Untung saja Charlie segera melerai perselisihan mereka. Seketika Edward pun membawa Bella pergi ke kediaman Cullen untuk mendapat perawatan, dan di sana Bella mengatakan bahwa luka ini ia dapatkan setelah menampar Jacob yang berusaha melecehkannya. Bersamaan dengan itu di Seattle ternyata juga terjadi huru-hara di mana Riley yang sempat kita lihat di awal part 3 tengah mengumpulkan vampir-vampir baru untuk menjadi pengikutnya. Dan yang lebih parahnya lagi, menurut informasi yang saya dengar, Riley saat ini berstatus sebagai pesuruh Victoria. Para vampir dari kerajaan Volturi sebenarnya melihat kerusuhan ini, namun entah mengapa Jen meminta anggotanya diam dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba, di mana keluarga Cullen menyempatkan diri untuk datang, dan juga Charlie yang terlihat begitu bangga dengan pencapaian Bella saat ini. Untuk merayakan semua itu, Alice benar-benar mengadakan pesta yang cukup meriah yang bahkan Jacob juga turut hadir di sana. Hingga tiba-tiba Alice mendapat pandangan masa depan di mana seorang vampir mulai membagikan aroma Bella kepada semua pasukannya untuk melakukan penyerangan. Mereka pun merasa penasaran siapa dalang di balik semua ini. Alice pun menegaskan bahkan dirinya belum dapat mengetahuinya. Namun yang sudah pasti mereka akan menghadapi vampir-vampir orde baru yang jauh lebih kuat karena masih mengkonsumsi darah manusia. Tidak sama seperti keluarga Cullen yang mengkonsumsi darah binatang atau vampir vegetarian. Ada loh vampir vegetarian, ya kan? Gila nggak tuh? Jacob yang mendengar hal itu pun langsung mendekat dan menegaskan bahwa dirinya akan bergabung dalam misi ini. Cullen mulai meminta Jasper untuk memberi arahan atas apa yang harus mereka lakukan, karena bakat Jasper lah yang dapat mereka gunakan untuk memenangkan pertarungan ini. Hingga di keesokan harinya Jasper benar-benar memulai pelatihan, dan sekumpulan Jacob juga telah datang mendekati mereka. Dan lihatlah sedikit cuplikan ini. Kok bisa Jasper bang? Dia siapa? Tenang adik-adik, Bella juga penasaran kok. Jadi gini, di zaman dulu Jasper merupakan sebuah komandan pasukan perang yang tak pernah kalah dalam peperangan, sehingga Dr. Cullen sangat yakin Jasper dapat menyusun rencana dengan matang untuk melakukan perlawanan. Bahkan Jasper juga menceritakan awal mula dirinya berubah menjadi vampir, di mana seekor vampir wanita bernama Maria mengajaknya bergabung untuk membangun kekuatan bersama. Pada saat itu Jasper merekrut vampir-vampir baru dari segala penjuru. Namun lambat laun ia sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan, hingga akhirnya memilih untuk mengambil jalannya sendiri dan bertemu Alice untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dan kini tiba-tiba Bella mendapat firasat bahwa pengendali para vampir baru adalah orang yang telah lama mengejarnya, di mana sosok yang Bella bicarakan adalah Victoria. Seketika Edward pun pergi menemui Jacob dan memintanya untuk mengantar Bella ke tempat persembunyian, karena dengan bau serigala yang Jacob miliki sudah pasti tak akan menarik perhatian mereka. Jika kita pikirkan, sudah pasti Jacob sangat yakin dalam momen ini, karena dirinya harus mengantar Bella ke tempat persembunyian yang akan mereka tinggali bersama. Namun Jacob tak mau berpikir panjang lagi, karena semua ini ia lakukan demi rasa cintanya yang besar, sehingga ia bergegas membawanya ke sana. Siapa sangka di malam harinya Bella mengalami hipotermia, hawa dingin menusuk tulang yang membuatnya sangat amat kesakitan. Edward yang mempunyai tubuh dingin pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga ia nekat kembali meminta Jacob datang. Dan bayang no susu dipeluk boy. Wow, you're freezing, Bella. Take your clothes off. Dengan kejadian itu, Bella pun menyempatkan diri meminta maaf kepada Edward atas apa yang telah terjadi. Namun Edward tetap terlihat tenang, karena mau bagaimanapun dirinya lah yang akan memiliki Bella seutuhnya. Jacob yang mendengar hal itu tentu sangat marah dan berniat untuk segera pergi. Namun Bella terus memintanya untuk tetap tinggal, dan bahkan ia sampai membiarkan Jacob menciumnya untuk membuatnya tenang di sana. Bella tahu hal itu kembali membuat Edward merasakan sakit, namun ia memintanya untuk tidak berpikir macam-macam karena cintanya terhadap Edward lebih besar dan akan tetap utuh seperti dulu.
Anjay nggak tuh, sasimu ini cewek, bangkul. Hingga perhatian mereka pun terpecah ketika Seth si manusia serigala datang mendekat dan memberitahu bahwa pasukan vampir baru sudah memulai pergerakan, sehingga keluarga Cullen mulai siaga satu persatu di posisinya masing-masing. Dan Edward mulai merasakan kehadiran seseorang mendekat yang ternyata Edward yang tak mau Bella dalam bahaya mencoba merayu Riley untuk pergi meninggalkan Victoria karena dirinya hanya dimanfaatkan untuk membalas kematian kekasihnya James dan akan dibuang setelah semua ini berakhir. Riley pun tak memperdulikan hal itu dan langsung berniat menyerang. Untung saja seekor serigala datang membantu Edward melakukan perlawanan di sana. Hingga Bella bertindak seperti istri kepala suku Quilut di masa lalu dengan menyayat tangannya untuk mengalihkan perhatian, sehingga Edward tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Victoria! Setelah berhasil mengalahkan Victoria, Edward segera mengajak Bella untuk bergabung dengan yang lainnya. Hingga siapa sangka masih ada seorang vampir yang datang mendekat, sehingga terjadi sedikit ketegangan di sana. Meski akhirnya vampir itu mati, namun mereka sangat cemas melihat Jacob yang sudah lemah tak berdaya. Untuk itu Dr. Cullen pun meminta mereka membawa Jacob kembali untuk mendapatkan perawatan. Siapa sangka saat itu mereka juga dikejutkan dengan kedatangan Jane dan lainnya yang menyampaikan rasa kagumnya kepada keluarga Cullen setelah berhasil melewati serangan sebesar ini. Hingga di malam harinya, setelah Jacob melewati perawatan yang panjang, ia meminta Bella datang mendekat, di mana dirinya kembali berusaha meminta Bella untuk hidup bersamanya. Namun sayangnya Jacob harus mendapatkan jawaban yang mengecewakan, karena Bella hanya menganggap Jacob sebagai teman tapi mesra dan akan tetap melanjutkan pernikahannya dengan Edward. Dan singkat cerita, Jacob sangat marah dan lari menembus derasnya hujan karena ternyata dirinya baru saja mendapat kabar bahwa Bella dan Edward akan segera melangsungkan pernikahan. Lain dengan Jacob, Charlie dan ibu Bella pun terlihat sangat senang mendapat kabar gembira ini karena merasa bahwa si beban keluarga tak akan merepotkan mereka lagi. Alice sebagai calon kakak ipar pun menjadi seksi warawiri, mengatur kelancaran acara pernikahan mereka dengan dibantu vampir-vampir lain yang menyiapkan denah lokasi kesuksesan acara ini. Bella yang melihat keberadaan Edward pun berniat untuk mendekat, namun Alice melarang dan menyuruhnya untuk segera pulang beristirahat. Di malam harinya Edward kembali datang menampakkan diri untuk meyakinkan Bella atas keputusannya kali ini. Bella pun meminta menyayangkan pertanyaan itu karena kini dirinya sudah benar-benar siap walau apapun yang terjadi. Hingga perbincangan mereka terpecah ketika Emmett datang mengajak Edward pergi dan tiba-tiba Bella mengalami mimpi buruk di mana semua keluarganya mati ketika pernikahannya berlangsung. Tak mau berpikir buruk akan pernikahannya, Bella pun berpikir bahwa tidur hanyalah sebuah bunga mimpi. Hingga di keesokan harinya, Alice dan Rosalia mulai meriasinya di sana. Rene pun mendekati Bella dengan sangat senang. Begitu juga dengan Charlie yang tak menyangka Bella akan menikah secepat ini. Hingga sebuah penjepit rambut manis pun Rene berikan dan Bella mulai menyiapkan diri sekaligus berpesan kepada Charlie untuk menemaninya dalam acara ini. Lihatlah, momen paling sedih bagi orang tua ya seperti ini sebenarnya bro. Melihat gadis yang ia rawat dari kecil sudah mengakhiri masa lajangnya dan menjadi milik orang lain. Janji suci pun saling mereka ucapkan dalam keadaan sakit dan dalam keadaan miskin, dan dalam masalah-masalah apapun mereka akan tetap saling mencintai satu sama lain. Acara sakral ini berjalan dengan baik meskipun salah satu vampir merasa risih dengan keberadaan Billy dan anggota lainnya. Mereka tetap sabar untuk menjaga acara ini tetap berjalan dengan lancar. Demi kemeriahan pesta yang berlangsung, satu persatu tamu undangan pun mulai memberikan sambutan-sambutan dan doa terbaik untuk dua mempelai, di mana Charlie mengatakan bahwa dirinya adalah seorang polisi handal pandai berburu, dan hal itu membuat Edward sadar bahwa Charlie ingin Bella selalu aman nyaman hidup dengannya. Jadi musik dulu dong.
Di tengah pesta yang berlangsung, Edward pun mengajak Bella berkeliling, yang siapa sangka hal itu membuatnya bertemu dengan Jacob di sana. Dalam pertemuan mereka, Edward memberi Jacob kesempatan melepas rindu bersama Bella untuk terakhir kalinya. Meskipun berat, Jacob tetap berusaha menerima ikhlas semua takdir ini. Jacob pun mengatakan bahwa dirinya ingin menikmati kedekatannya dengan Bella sebelum dirubah menjadi vampir. Namun Bella mengatakan bahwa dirinya tidak akan dirubah dalam waktu dekat karena ia ingin menikmati bulan madu sebagai manusia. Siapa sangka hal itu malah membuatnya sangat marah karena ternyata jika Bella masih menjadi manusia, hubungan badan mereka akan sangat berbahaya. Sempat terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, namun Sam segera mendekat dan menegaskan bahwa Jacob sudah tak mempunyai hak lagi mengurusi masalah ini. Dengan sedikit perdebatan yang terjadi, Edward pun mengajak Bella menemui semua keluarganya karena mereka akan segera pergi untuk menikmati kehangatan bersama. Di mana Edward mengajak Bella pergi ke sebuah kota yang penuh dengan kebahagiaan meskipun sedikit liar, dan bahkan juga mengajaknya pergi ke sebuah pulau pribadi yang telah Dr. Cullen siapkan. Melihat ranjang yang sudah tersusun rapi, Bella pun tahu bahwa ranjang ini akan menjadi TKP malam ini. Namun dirinya juga merasa canggung karena minimnya pengalaman dunia perselangkangan. Benar-benar membuatnya bingung. Sikat gigi, lingerie, obat kuat ready. Dan berhubungan bulan puasa, nggak kita kasih banyak-banyak dulu bro. Ya pokoknya ngelempit sitik karo ono anding-andenge rodok gede. Dengan ranjang yang sudah berantakan, kita tahu bagaimana kerasnya malam yang telah mereka lewati. Edward yang merasa bersalah pun datang mendekati Bella karena kekuatannya yang terlalu besar menimbulkan bekas-bekas luka untuknya. Namun Bella meminta Edward untuk tenang karena dirinya benar-benar menikmati servis yang Edward berikan semalam. Hari-hari mereka pun berlalu dengan dipenuhi kebersamaan, kehangatan, dan perkembangbiakan. Pengantin muda ini seperti benar-benar saling menikmati kenyamanan ini. Bahkan Edward yang tak mau honeymoonnya terganggu juga mencari jasa untuk melayani mereka. Namun siapa sangka ibu bapak ini mulai merasa aneh dengan Edward karena penduduk lokal setempat mempunyai kepercayaan terhadap adanya monster dingin peminum darah dan mencurigai Edward sebagai salah satunya. Hingga di keesokan harinya, tiba-tiba Bella mulai berkontraksi. Loh, Edward yang menyadari hal itu pun segera mendekat untuk memastikan keadaannya. Hingga siapa sangka Bella telah mengandung. Baru seminggu boy, langsung ya. Namun rasa cemasnya semakin bertambah ketika Alice menghubungi mereka untuk menanyakan keadaan Bella karena sepertinya Alice sudah mengetahui apa yang akan terjadi melalui mata batinnya. Dengan itu Edward menanyakan kepada Dr. Cullen apakah ini benar-benar terjadi karena seperti yang kita tahu bahwa pernikahan vampir tak akan mempunyai keturunan karena ya tahu sendirilah. Dr. Cullen tak bisa menyimpulkan secara langsung dan cara terbaik hanyalah membawa Bella kembali untuk memastikannya. Dengan itu Edward langsung berkemas dan berniat mengajak Bella kembali. Bahkan Edward juga membawa Budi Siti untuk melihat keadaan Bella, berharap Budi tua kita mempunyai solusi untuk menyelamatkannya. Secara perlahan Budi Siti pun mulai mendekat dan betapa terkejutnya mereka ketika ia mengatakan bahwa tak ada jalan keluar melainkan sebuah kematian. Edward pun sangat marah dan menegaskan bahwa dirinya akan mengorbankan apapun demi keselamatan Bella. 2 minggu berselang, Jacob pun dikejutkan dengan keberadaan Charlie yang datang mencarinya, di mana pria itu memberitahu bahwa sebenarnya Bella telah kembali dan seperti mengalami hal buruk. Dengan itu Jacob tak mau basa-basi lagi dan bergegas pergi ke kediaman Dr. Cullen untuk meminta penjelasan darinya. Dr. Cullen pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain mempersilahkannya masuk ke dalam dan disambit dengan tatapan sinis di sana. Bahkan Rosalie juga sempat menghalangi pandangan Jacob terhadap Bella hingga ia pun benar-benar terkejut ketika melihat keadaan Bella yang sudah begitu memprihatinkan. Langsung perutnya gede dan kurus gitu Jok. Jacob pun merasa sangat cemas dan terlebih lagi ketika Bella memperlihatkan perutnya yang telah mulai membuncit. Ia benar-benar marah dan berniat untuk menghabisi Edward di sana. Mereka pun terus berusaha menenangkan Jacob dan Alice juga menjelaskan bahwa mereka semua juga tak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Seketika Jacob meminta mereka untuk segera mengeluarkan bayi itu sebelum semuanya semakin memburuk. Alice dan Jasper juga berpikir hal yang sama. Namun anehnya Bella malah menolak dan lebih memilih untuk mempertahankan bayi tersebut.
Di sela-sela ketegangan mereka, Edward pun meminta Jacob untuk mengikutinya, di mana ia berharap Jacob dapat merayu Bella agar cara berpikirnya dapat berubah. Karena saat ini ia berpikir bahwa dirinya masih bisa mempertahankan bayi yang terus menggerogoti tubuhnya. Edward benar-benar merasa bersalah dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dirinya rela mati jika Bella sampai tak dapat melewati semua ini. Benar saja, Jacob pun kembali datang mendekati Bella untuk memintanya segera mengeluarkan bayinya. Namun wanita itu begitu keras kepala dan selalu menolak hal tersebut. Jacob yang merasa putus asa dengan keadaan Bella pun keluar dan melampiaskan amarahnya di sana. Bahkan dia juga berubah menjadi serigala, masuk jauh ke dalam hutan, memanggil seluruh anggotanya untuk mencari solusi dari semua permasalahan ini. We have to protect the tribe. What they danger? We're ready. No time to wait. Siapa sangka ketika mereka semua berdiskusi, Sam selaku pemimpin menegaskan bahwa kehamilan Bella sangatlah berbahaya untuk mereka dan harus segera membunuhnya. Jacob pun menolak hal itu dan menegaskan bahwa dirinya cucu dari Black Swan atau manusia serigala terkuat di muka bumi yang tak akan tunduk terhadap perintah siapapun. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kediaman Cullen melakukan penjagaan di sana. Meski harus dimusuhi semua keluarganya, Jacob sudah benar-benar tak peduli lagi. Hingga tiba-tiba Seth dan Leah juga memutuskan untuk bergabung bersamanya. Dengan itu Jacob pun meminta mereka menunggu sementara dirinya akan memberitahu Cullen dan lainnya bahwa kelompok manusia serigala telah mengetahui jika Bella tengah mengandung, dan hal itu akan sangat membahayakan dirinya jika sewaktu-waktu mereka datang menyerang. Cullen pun tak mau menganggap remeh masalah ini dan meminta mereka semua saling bekerja sama menjaga Bella. Tak lupa Edward juga menyempatkan diri untuk mencari tahu informasi hasil dari bayi-bayi persilangan, dan hasil yang terlihat merupakan monster-monster mengerikan yang tentu saja membuatnya semakin cemas. Seiring berjalannya waktu, Dr. Cullen juga terus melakukan pemeriksaan, dan betapa sedihnya ia ketika mengetahui bahwa tulang punggung Bella mulai retak karena pertumbuhan janin yang benar-benar sangat cepat dan nggak manusiawi. Ya memang bukan manusia. Dr. Cullen pun menegaskan bahwa janin ini benar-benar menggerogoti Bella dari luar, dalam, dan bahkan jika ngotot untuk melahirkannya, mungkin saja Bella akan mati sebelum bayi ini dilahirkan. Pada saat itu Edward juga benar-benar marah karena sudah terlalu sering ia meminta Bella untuk menggugurkan bayinya. Namun Bella selalu menolak dan meyakini bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Everything gonna be alright, bro. Edward yang sudah putus asa pun pergi meninggalkannya di sana. Namun belas kasihnya kembali bangkit ketika melihat tubuh Bella yang kurus kerontang seperti saat ini. Bahkan Bella juga sering merasa kedinginan seperti di kutub utara tanpa baju dan celana. Namun untuk saja ada Jacob yang selalu bersedia menghangatkannya dengan senang hati. Melihat tubuh kurus Bella yang semakin tak terisi, mereka terus berusaha mencari cara memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya, hingga Jacob meminta mereka untuk mengambil sekantong darah mencoba memberikannya kepada Bella. Merasa tak ada cara lain lagi, Edward pun benar-benar memberinya sekantung darah seperti apa yang Jacob katakan. Siapa sangka Bella dapat kembali merasakan kenikmatan, dan bahkan Dr. Cullen juga terkejut ketika mengetahui bahwa denyut nadinya telah kembali membaik. Satu masalah pun telah terpecahkan. Namun mereka juga belum bisa tenang karena Cullen dan Esme juga harus mencari persediaan mengingat stok darah yang kian menipis. Jacob yang mendengar hal itu sempat melarangnya pergi karena saat ini kelompok manusia serigala benar-benar sudah waspada. Namun Cullen tak peduli lagi karena hanya itulah yang dapat ia lakukan untuk membantu Bella. Hingga Jacob pun kembali datang mendekati Bella bersama yang lainnya, dan tiba-tiba perhatian mereka terpecah ketika Bella berkontraksi dan membuat tulang belakangnya benar-benar hancur. Edward yang tak mau kesehatan Bella semakin memburuk pun segera meminta Alice dan lainnya segera mengeluarkan bayi dalam perutnya. Maka dari itu Rosalie sudah tak sabar lagi hingga ia langsung membelah perut Bella tanpa memikirkan rasa sakit yang akan Bella rasakan. Siapa sangka saus tomat yang berceceran membuat Rosalie tak bisa menahan diri lagi, sampai akhirnya Jacob dan Edward lah yang mengurusinya di sana. Stay focused. Keep your heart beating.
Setelah perjuangan yang cukup panjang, bayi itu pun berhasil dikeluarkan dengan selamat dan memberikan nama Renesmee, seperti apa yang sempat mereka bicarakan. Hingga tiba-tiba Bella kembali tak sadarkan diri, yang tentu saja membuat mereka sangat cemas. Segala usaha pun Edward lakukan dan bahkan juga memberi obat biusnya agar segera pulih. Namun sayang sekali sepertinya usaha Edward benar-benar terbuang sia-sia karena Bella tak kunjung sadarkan diri. Jacob pun benar-benar frustasi dengan keadaan Bella saat ini, dan Sam yang telah lama mengintai di sana menyadari bahwa Bella tak berhasil selamat, sehingga mereka langsung bergegas menemui Billy untuk memberitahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Jacob yang masih diselimuti amarah pun berniat untuk menghabisi putri Bella, namun siapa sangka ia malah merasakan imprinted seperti akan mempunyai hubungan dengannya di masa depan. Hingga sekumpulan manusia serigala pun kembali datang berniat untuk merebut bayi Bella, sehingga Edward dan lainnya harus nekat menghadapi mereka. Stop! It's over! Meski kalah jumlah dan tertekan, mereka tak menyerah, dan pada saat itu Jacob juga datang menegaskan kepada mereka untuk segera pergi karena dirinya tak mau bermain-main lagi kali ini. Setelah perselisihan yang terjadi, mereka mulai membersihkan tubuh Bella dan bersiap untuk pemakaman yang baik. Hingga ketika mereka beranjak pergi, siapa sangka tubuh Bella mulai mengalami perubahan. Tubuhnya secara perlahan mulai pulih dan juga sel-selnya seperti terbarui. Hingga tiba-tiba Bella pun kembali bangkit menjadi sosok vampir yang kuat dan bahkan mempunyai kekuatan lebih daripada vampir-vampir lainnya. Hingga ia kembali teringat dengan Renesmee dan mengajak Edward untuk melihat keadaannya. Edward pun merasa senang dengan perubahan Bella saat ini. Namun ia tak mau Bella menemui putrinya saat ini karena Bella baru saja mengalami perubahan dan sudah pasti merasakan lapar yang luar biasa. Maka dari itu, ia pun membawa Bella masuk jauh menembus rimbunya rumput tetangga untuk mencari sarapan. Hingga siapa sangka mereka melihat seseorang di sana, dan ternyata benar seperti dugaan Edward, di mana Bella langsung beringas berniat untuk menyerang pria tersebut. Untung saja ia dapat segera mengingatkan Bella untuk mengontrol diri agar menjadi vampir vegetarian sepertinya. Aneh tapi nyata, hanya dengan perkataan itu Bella benar-benar mengurungkan niatnya dan langsung mencari buruan lain. Edward pun membawa Bella kembali ke kediaman keluarga Cullen untuk bergabung dengan yang lainnya. Jacob yang menyadari keberadaan mereka pun mulai mendekat dan coba tebak apa yang Bella ucapkan. Yes, karena telah berubah menjadi vampir, ia dapat mencium jelas aroma tak sedap dari aroma manusia serigala yang sering Edward bicarakan. Jacob pun tersenyum manis mendengar hal itu dan bergegas mengajak mereka masuk ke dalam untuk bergabung dengan yang lainnya. Mereka pun sangat senang melihat keadaan Bella saat ini karena seperti yang kita tahu bahwa dirinya pernah berada di dalam posisi kering tak bertulang dan sangat kesakitan, namun sekarang jadi semok semelehoy. Tak hanya itu, di saat Bella menyentuh putri kecilnya, kita juga diberitahu bahwa Renesmee mempunyai kemampuan untuk melihat masa lalu dari sebuah sentuhan. Hingga Bella pun merasa terganggu ketika Jacob ingin merebut Renesmee dari pelukannya, dan bahkan mereka semua juga mendesak Jacob untuk memberitahu ikatan imitrit di antara mereka. Tentu saja Bella sangat marah dan langsung menyeretnya keluar karena bagaimana mungkin balita sekecil ini mempunyai ikatan imitrit dengannya.
Leah dan Ash yang menyadari hal itu pun datang mendekat untuk melerai pertikaian mereka, hingga akhirnya Ash juga menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan amarahnya. Tak mau terjadi kesalahpahaman di antara mereka, Jacob pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga tak mau hal ini terjadi. Namun mau bagaimana lagi, Dimitri terjadi secara alami dan dirinya tak bisa menolaknya. Maka dari itu ia meminta Bella untuk berpikir luas karena dirinya juga tidak akan bertindak macam-macam dan bahkan akan memastikan keadaannya tetap baik-baik saja. Hingga perhatian mereka mulai terpecah ketika Alice datang memberikan sebuah kunci villa sebagai ucapan selamat atas kedatangannya. Dan brutal bro, bersamaan dengan itu, diam-diam Jacob juga datang menemui Charlie untuk memberitahu keadaan Bella saat ini, dimana dengan sebuah perubahan, Bella dapat melewati masa-masa kritis dan bahkan juga seperti terlahir kembali. Charlie pun merasa heran akan apa yang Jacob sampaikan, hingga ia memutuskan untuk menunjukkan wujud aslinya agar Charlie paham atas apa yang ia sampaikan. Benar saja, Charlie pun hadir di tengah-tengah kebersamaan mereka untuk memastikan keadaan putrinya baik-baik saja. Sebenarnya Bella ingin menceritakan semua perubahannya karena jika Charlie terlalu dalam terlibat dalam masalah ini, Tuhan tak akan main-main lagi dengannya. Tak lupa Edward juga membawa Renesmee mendekat dan memberitahu Charlie bahwa mereka telah mempunyai seorang putri. Charlie pun benar-benar heran bagaimana bisa putrinya telah mempunyai seorang putri yang padahal usia pernikahan baru berjalan seminggu yang lalu. Namun ia tetap berusaha tenang sampai akhirnya beranjak pergi dari sana. Pertemuan pun berakhir seperti apa yang mereka harapkan. Bahkan semua keluarga Cullen juga merasa takjub karena Bella dapat menahan diri tidak seperti vampir-vampir baru lainnya. Edward pun mengalihkan perhatian dengan mengingatkan mereka untuk tidak berbuat macam-macam karena Bella merupakan vampir baru terkuat di tempat ini. Namun Amy tak memperdulikan hal itu dan malah mengajaknya untuk adu kekuatan di sana. Seiring berjalannya waktu, Sam pun datang menemui Jacob untuk memperbaiki hubungan mereka, dan bersamaan dengan itu juga terlihat Renesmee yang tumbuh begitu cepat. Siapa sangka hal itu malah membuat Bella merasa cemas akan cepat kehilangan putri cantiknya yang hebat. Hingga siapa sangka Irina diam-diam memperhatikan mereka di sana. Dengan itu Bella pun berusaha mendekat untuk menjelaskan tentang kelahiran Renesmee. Namun sialnya wanita itu menghilang begitu cepat meninggalkan mereka. Dan siapa sangka setelah melihat keberadaan putri Bella, Irina langsung pergi ke Volturi untuk memberitahu Ero, Cassius, dan Marcus tentang Bella dan Edward yang dianggap telah melanggar larangan. Hal itu Irina lakukan bukan tanpa alasan, karena harus kalian ketahui bahwa Irina merupakan mantan kekasih Lauren yang dibunuh para manusia serigala, dan saat ini keluarga Cullen berhubungan baik dengan mereka. Hingga siapa sangka seketika Alice merasakan bahwa klan Volturi telah memulai pergerakan dengan amarah yang besar ke arah mereka. Cullen pun sangat cemas dan langsung teringat bayangan di masa lalu bagaimana kekejaman klan Volturi membantai anak abadi beserta keluarganya sampai hangus tak tersisa. Mereka tak tahu harus berbuat apa lagi. Mau melawan juga sebuah hal yang mustahil karena Volturi merupakan klan terkuat di muka bumi. Dengan itu Edward pun meminta Cullen mengumpulkan semua kerabatnya untuk menjadi saksi bahwa Renesmee tak seperti apa yang mereka pikirkan saat ini. Cullen pun berpikir bahwa hanya memang itulah satu-satunya cara agar tidak terjadi pertumpahan darah dan segera mengemasi barang untuk memulai pergerakan. Siapa sangka mereka kembali dibuat heran ketika Sam datang memberikan sebuah titipan surat dari Alice yang ternyata telah pergi menjauhi masalah ini. Dalam surat itu tertulis jelas pesan-pesan yang ditinggalkan Alice untuk waspada. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ia pergi ketika keluarga membutuhkan bantuannya? Tak mau membuang-buang waktu, mereka pun mulai berpencar seperti awal mula rencana mereka, di mana Edward, Bella dengan ditemani Jacob dan Renesmee pergi ke utara menemui beberapa kerabatnya. Kate dan Tanya yang menyadari keberadaan Renesmee pun juga mengira bahwa Edward dan Bella telah melanggar hukum vampir. Namun Bella segera menjelaskan bahwa semua ini tidak seperti yang mereka pikirkan, dan bahkan ia juga meminta Renesmee untuk membuktikan perkataannya. Jadi gini guys, sedikit perjelasan agar kalian tidak bingung. Dengan adanya Renesmee, semua kalangan mengira Edward dan Bella telah menciptakan anak abadi, anak dari hasil hubungan sesama
vampir yang sangat amat dilarang, dimana kelahirannya akan menimbulkan bencana yang besar karena tak dapat dihentikan dan juga rasa haus yang luar biasa, yang padahal Renesmee lahir sebelum Bella berubah menjadi vampir gitu. Ini jadi kesalahpahaman aja. Dan maka dari itu Edward meminta bantuan mereka untuk menjadi saksi untuk memberitahu klan Volturi tentang kebenaran ini. Tak butuh waktu lama, keluarga Cullen pun berhasil mengumpulkan kerabat-kerabat vampir yang tersebar di penjuru dunia untuk terlibat dalam masalah yang keluarganya hadapi saat ini. Memang jumlahnya tak terlalu banyak, namun mereka yakin mampu mengatasi masalah ini dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Dimana Benjamin dengan kekuatan pengendali elemennya, Sabrina dengan kekuatan pengendali pikiran dapat membuat target berhalusinasi seperti apa yang ia pikirkan, dan juga Kate si vampir Eudora bersama vampir-vampir lainnya. Pada saat itu Jacob mulai mengumpulkan beberapa rekan untuk bergabung, dan bahkan Vladimir dan Steven si vampir antah berantah juga rela datang bergabung bersama mereka, hingga Kate mengatakan bahwa dirinya menyadari kekuatan perisai pada tubuh Bella dan memintanya terus berlatih demi kemenangan mereka bersama. Tentu saja Bella tak keberatan akan hal itu, hingga mereka mulai masuk jauh ke dalam hutan dan menjadikan Edward sebagai kelinci percobaan untuk mengeluarkan kekuatan Bella secara maksimal di sana. Dengan itu Bella mulai menyakiti Edward dengan kekuatan listrik yang ia miliki, berharap Bella dapat melindunginya. Namun semua itu tak terjadi dengan mudah karena banyak sekali kegagalan yang Bella hadapi, hingga Kate yang mulai muak pun berniat untuk menjadikan Renesmee sebagai bahan percobaan selanjutnya. Tentu saja Bella sangat marah mengingat putrinya masih sangat kecil dan belum pantas mengenal dunia kekerasan. Dan di malam harinya, Bella pun kembali membuka surat peninggalan Alice untuk mencari tahu mengapa wanita yang ia kenal sebagai sosok yang baik malah pergi meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Hingga tanpa sengaja ia menemukan pesan tersembunyi yang sengaja Alice tinggalkan di sana. Bella pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan bergegas pergi seperti apa yang Alice perintahkan. Dan siapa sangka ternyata pria itu telah menyiapkan 2 buah paspor untuk Jacob dan Renesmee pergi meninggalkan kota ini. Bella pun sadar bahwa Alice telah melihat jauh ke depan, di mana Renesmee memang mempunyai masa depan yang panjang, namun bukan bersama dirinya dan Edward. Untuk itu ia mulai mengemasi perlengkapan Renesmee dan meyakinkan diri sendiri bahwa putrinya akan selalu baik-baik saja. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka benar-benar menyiapkan diri untuk menyambut klan Volturi yang terus mendekat ke arah mereka. Pada momen itu kelompok ganteng-ganteng serigala juga datang mendekat yang tentu saja membuat Arrow semakin waspada. Cullen yang tak mau terjadi keributan pun menjelaskan bahwa maksud kedatangannya saat ini hanya untuk menjelaskan bahwa Renesmee bukan anak abadi seperti apa yang klan Volturi pikirkan. Arrow yang tak mau bertele-tele pun meminta Edward mendekat untuk memastikan kebenarannya, dan bahkan Arrow juga meminta Renesmee mendekat agar dirinya bisa memastikannya secara langsung. Meski sedikit cemas, Bella pun memberanikan diri untuk membawanya datang mendekat, hingga ketika Arrow mengulurkan tangannya, Renesmee si balita kelas menyentuh wajah Arrow untuk memperlihatkan bahwa dirinya terlahir sebelum Bella menjadi vampir. Arrow benar-benar terkejut mengetahui hal itu dan segera meminta Irina mendekat untuk mempertanggungjawabkan informasi yang ia berikan. Irina pun tampak ragu karena pertumbuhan Renesmee begitu cepat sehingga dirinya bersedia bertanggung jawab jika memang informasi yang ia sampaikan salah. Seketika Irina pun ditetapkan sebagai penyebab kekacauan ini dan langsung dihukum mati, yang tentu saja membuat saudara-saudarinya begitu marah di sana. Edward yang tak mau keributan membesar pun meminta Sabrina untuk membutakan semua mata mereka, dan tak lupa juga meminta Tanya untuk bersabar karena Arrow memang tengah memancing mereka agar peperangan ini benar-benar terjadi. Jan yang tak menyukai pergerakan Edward pun sempat melumpuhkannya di sana. Namun untung saja Bella segera membuka perisai melepaskan Edward dari rasa sakit dan bahkan juga melindungi mereka semua. Merasa belum puas, Arrow pun terus mencari celah agar dirinya dapat menghabisi Renesmee. Bahkan saat ini ia juga
juga menegaskan bahwa kelahiran persilangan baru kali ini terjadi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena keberadaannya. Atas ketidaktahuan itu, Ero tak mau kliennya dalam bahaya dan menegaskan bahwa Renesmee harus dimatikan saat ini juga. Mata nih. Hingga Alice dan Jasper pun datang mendekat untuk memperkuat bukti bahwa Renesmee tidak berbahaya seperti apa yang klan Volturi pikirkan. Bahkan Alice juga mempersilahkan Ero untuk menyentuhnya untuk melihat apa yang akan terjadi. Seketika Alice memberi tanda mereka untuk memulai penyerangan dan bahkan juga menyempatkan diri mengulti Ero sebagai tanda kekesalannya. Amarah Ero pun semakin membara dan langsung menyerang balik Alice di sana. Kulan yang tak mau keluarganya mati pun berusaha untuk membantunya, namun siapa sangka hal itu malah membuatnya terbunuh. Dengan itu Bella pun meminta Jacob membawa pergi Renesmee ke tempat yang lebih aman. Seketika suasana kembali mencekam ketika Edward dan lainnya langsung menyerang untuk membalas kematian Kulan. Dan Benjamin yang melihat anggota-anggotanya mulai berjatuhan pun menggunakan ilmu rawa rontek untuk membelah bumi, berharap peperangan ini dapat segera berakhir. Vampir-vampir Volturi pun mulai berjatuhan. Bahkan saat ini Cat dan Tanya berhasil membunuh Caius, dan bersamaan dengan itu Stephen dan Vladimir juga berhasil membantai Marcus di sana. Selaku satu-satunya petinggi Volturi yang tersisa, Ero pun langsung berusaha menyerang dan bahkan sempat membuat Bella terjatuh. Untung saja kekuatan cintanya dengan Edward begitu kuat sehingga mereka kembali yakin dan berhasil membunuhnya. Dan plot twist yang sangat amat membagongkan. Ternyata semua itu hanyalah bayangan masa depan dalam pikiran Alice, dimana jika Ero nekat menyerang hanya kekalahanlah yang akan ia dapatkan. Anjir nggak tuh? Posisi mereka semakin kuat ketika Alice menghadirkan seorang pria bernama Nahuel dan seorang wanita yang berstatus sebagai pengasuhnya, yang ternyata Nahuel juga hasil persilangan yang hidup dengan tenang selama ini. Seketika Nahuel pun menjelaskan bahwa perkembangannya begitu pesat sampai umur 7 tahun untuk wujudnya yang sekarang, dan saat ini dirinya telah hidup di bumi selama 150 tahun. Dengan penjelasan itu, Bella pun merasa senang karena dapat hidup bersama putrinya dalam waktu yang lama, dan bahkan Ero juga langsung meminta pasukannya mundur meninggalkan pertempuran tersebut. Sejak saat itu para vampir kembali hidup damai dan mereka semakin tenang dengan bayangan Alice yang memperlihatkan bahagianya Jacob dan Renesmee di masa depan. Renesmee cantik banget bro. Bella dan Edward benar-benar bahagia dengan apa yang telah mereka lewati bersama sampai titik ini. Meski banyak rintangan yang menghadang, namun nyatanya kini mereka dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Dan Twilight Saga 2018 sampai 2012 pun selesai. Ini adalah film pertama yang kita rangkum karena ya kita mau berinovasi gitu ya. Dan bagi kalian yang kalau mau ada filmnya yang lebih dari 3 lanjutannya atau berapa gitu, boleh request aja, nanti kita bakalan gabungin jadi satu supaya kalian nggak capek-capek maraton gitu, karena panjang banget bro. Ini satu film aja hampir 2,5 jam. Jadi kalau ditotalin berapa itu? Berapa jam? Banyak jam lah, hampir sehari
kalian full dan kalian cuma menyaksikan dalam 1 jam udah dapat cerita detailnya. Mantap nggak? Mantap lah kita gitu loh. Gimana? Keren nggak? Perbucinan yang dibaluti dengan mitologi. Tapi sumpah penasaran banget sama kehidupan Renesmee selanjutnya ya. Gimana? Jika Volturi telah punah, siapa lagi yang akan ia lawan di masa depan? Ya semoga aja ada kelanjutannya ya bro ya. Oke, jadi seperti biasa, apabila ada salah kata, penyebutan tokoh, alur yang kurang pas ataupun pengeditan yang kurang maksimal, kita selaku tim mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa tinggalkan keripik kentang di kolom komentar dan subscribe OTW 1 juta. Gaspol, mantap jiwa. I love you.